Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Fikri Batam beserta pengurus lainnya, dan yang saya hormati, saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nur Fikri beserta majelis guru, para ustadz dan ustazah, dan yang saya hormati para wali santri sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, wabil khusus yang saya sayangi dan saya cintai, anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nur Fikri yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk dapat bersama-sama hadir dalam rangka pengajian bulanan yang ini merupakan perdana untuk orang-orang tua santri beserta keluarga besar pengurus Pondok Pesantren Mustafawiyah atau Ikatan Alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam. Dan harapan kita tidak lain adalah pertemuan ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cinta kita kepada Rasulullah dengan senantiasa kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Bukti cinta kepada Rasul adalah memperbanyak sholawat. Setiap sholawat yang kita baca itu Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah datang menjumpai kita dan menyambut sholawat yang kita baca. Dan salah satu metode bagi orang beriman untuk menyenangkan hati, pikiran dan perasaannya adalah memperbanyak sholawat. Kebutuhan niatnya apa saja yang dia inginkan, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, perbanyaklah sholawat. Hati kita resah, hati kita gundah, obatnya tidak lain perbanyak sholawat. Termasuk utang banyak, sholawat perbanyak. Ya Pak, termasuk ada utang, untuk melunasi utang itu berbanyak sholawat. Ya, betul tak Bu? Hah? Ada satu cerita. Ada satu cerita, sebelum masuk ceramah saya cerita dulu. Ada satu cerita, ada seorang saudagar kaya. Berdiri lah lebih enak ya. Ada salah seorang saudagar kaya. Usahanya banyak. Dia seorang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Satu ketika usahanya bangkrut, utangnya banyak, sehingga dia dikejar-kejar oleh utang, dan dia mencari satu orang kaya agar bisa dia pinjam uang untuk menutupi utang-utang yang banyak ini. Ketemulah dengan orang kaya, dikasih pinjam.
Nah, ketika dikasih pinjam tentu ada kesepakatan kapan mau mengembalikannya. Karena dalam Al-Quran menyebutkan iza tadayyantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kalian melakukan transaksi hutang piutang dan sepakat kapan mau dilunasi, faktubuh, tulis. Itu Al-Quran. Jadi kalau sekarang orang hutang di bank itu pakai akad, itu Al-Quran, Ibu Bapak. Faktubuh, tulis. Sepakatlah mereka berdua ini. Sampai waktunya harus si punya hutang ini melunasi hutangnya. Ternyata nggak sanggup bayar, uangnya belum ada. Dilaporkanlah ke pengadilan. Hakim panggil dia. Pulang, namanya Amin. Kau punya hutang sama si Fulan? Iya. Dan sudah jatuh tempo kau belum bisa bayar. Kau harus ditahan. Kata si yang berutang, si Amir ini, benar, saya akui, saya berutang, saya tidak mengingkari dan tidak mengkhianati. Persoalannya saya mau membalikan uang belum ada. Uangnya belum ada. Kalau begitu kau harus ditahan. Akhirnya ditahanlah. Sebelum ditahan, kata si Amir ini kepada hakim, sebelum saya ditahan, saya minta izin dulu. Bisa nggak saya pulang ke rumah, mau pamit sama anak dan istri? Kata hakim, siapa yang menjaminmu? Kalau ada yang menjaminmu boleh, kalau tidak, tidak boleh. Bingunglah si bapak, si Amir yang berhutang. Tidak ada yang menjamin. Maka dia katakan, ya hakim, karena dia orang soleh, ya hakim, saya jaminkan Rasulullah SAW. Kalau umur saya masih ada, besok pagi saya tidak sampai ke pengadilan ini, saya siap tidak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat. Kata hakim, berat jaminanmu. Maka dibolehkanlah pulang. Sampai ke rumah dia cerita sama istrinya. Kata istrinya, kok abang bisa pulang? Seharusnya abang sudah ditahan. Ya, saya jaminkan Rasulullah SAW. Kalau besok pagi abang tidak pulang, tidak sampai ke pengadilan, maka abang siap tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Kalau begitu bang, kata istrinya, malam ini kita doalah kepada Allah dan perbanyak kita bersolawat. Malam itu suami istri itu bangun sholat malam, bersolawat sebanyak-banyaknya. Tidak tahu dia berapa bilangan solawat yang dia baca, sehingga bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Ketika bermimpi ketemu Rasul, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ketemu, pernah bermimpi mengatakan saya adalah Rasulullah SAW, itu benar. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW, dan itu benar. Nah, kata Rasul, kalau begitu besok pagi sebelum kau ke pengadilan, singgah dulu kau ketemu gubernur. Sampaikan salam saya kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur itu setiap malam baca sholawat untuk saya itu 1000 kali. Itu saya jawab salamnya, kata Rasul. Tapi tadi malam itu gubernur saking lelah capek, tidak tahu dia bilangan berapa sholawatnya, dia tertidur di tempat kerjanya. Dan katakan sama dia bahwa sholawatnya saya terima, karena bangun pagi ini gubernur itu risau betul, karena tidak tahu berapa bilang sholawatnya tadi malam yang seharusnya 1000, dia lupa. Sehingga bangun pagi gubernur itu resah. Kau datanglah jumpa gubernur, kau sampaikan hajat. Singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, si Amir bangun tidur, habis sholat subuh berangkat ketemu gubernur. Sampai depan gubernur, dia katakan apa? Pak Gubernur, saya menyampaikan salam dari Rasulullah SAW bahwa tadi malam saya bermimpi ketemu beliau. Karena yang datang ini orang soleh dan gubernurnya juga orang soleh, yakin ibu.
Bahkan Rasulullah mengatakan, solawat yang kau baca tadi malam walaupun kau lupa bilangannya tidak sampai 1000, Rasulullah sudah menerima solawat. Ini gubernur kaget Bapak Ibu, karena belum ada cerita sama siapapun pagi-pagi. Kok ada orang datang tahu? Berarti ceritanya benar. Kalau begitu apa hajatmu? Sampaikan hajat. Dia cerita karena dia punya utang. Kalau begitu, sebagai penebus dosa dan kesalahan saya tadi malam, bilangan sholawat itu saya lupa, saya lunasi utangmu semua. Betul Bu? Ini cerita beneran loh. Dan saya pernah ngalamin. Ini cerita saya pribadi, pernah ngalamin Bu. Waktu itu saya lagi memperjuangkan sebuah sekolah yang sekarang Bapak Ibu mungkin tahu, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Nongsan. Itu perjuangannya sampai ke Jakarta. Dan waktu itu saya ketemu dengan salah seorang direktur yang akan meng-ACC, mengesahkan. Tapi dia ingin sebelum dia sahkan, dia ingin bicara dengan salah seorang pejabat, nggak perlu saya sebut namanya. Salah seorang pejabat datang. Dan saya tahu bahwa pejabat ini itu nggak pernah ngangkat telepon Pak. Waktu itu cuma ada SMS, tapi setiap saya SMS dia jawab. Sementara Bapak Direktur ini ingin bicara. Itu saya megang handphone nggak tahu berapa 100 kali saya baca sholawat. Ibu, nah, ini pengalaman pribadi loh. Nggak tahu saya berapa ratus kali saya baca sholawat, megang HP, minta kepada Allah supaya pejabat yang saya teleponi angkat telepon saya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, selama ini nggak pernah ngangkat telepon saya. Kalau SMS itu dibalas, dulu belum ada WA, dibalas. Tapi hari itu kalau harus bicara, saya tidak ada jalan keluar lain kecuali saya berserah diri kepada Allah melalui bacaan sholawat. Saya nggak tahu berapa ratus ribu sholawat yang saya baca, 1000 ya, 100 lah, nggak sampai ratus ribu ya, ratusan lah mungkin sholawat yang saya baca. Begitu saya telepon, Bapak Ibu langsung diangkat. Dia bilang, Pak Ustadz ada apa? Izin Pak, ada Pak Direktur mau bicara. Alhamdulillah selesailah pekerjaan saya Bapak Ibu. Jadi perbanyak sholat. Siap ya? Nah kalau hati lagi nggak enak baca sholat, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kata Pak Kiai Faisal, pengajian hari ini saya lihat judulnya makna hidup. Wah, dia ada WA saya baca, ada makna hidup, ada tujuan hidup, ada fungsi hidup. Ini temanya berat-berat dengan kau. Ya, Bapak Ibu sekalian, berat-berat dengan juga tema ini. Nah, baiklah, kita nggak usah terlalu serius, santai aja. Yang penting ilmunya masuk. Pertama sholawat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam makna hidup kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan kita. Mengawali ciptaan manusia adalah Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu Bapak Ibu diciptakan dalam surga. Dan itu memang terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Karena sebelum Nabi Adam diciptakan, itu sudah ada terlebih dahulu malaikat dan jin. Malaikat dan jin. Maka Allah menyampaikan maksudnya itu. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, itu ketika Adam sudah diciptakan. Disuruh sujud. Sebelum disuruh sujud, Allah katakan ini ja'ilul fil ardi khalifah. Kami akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu jatuh pilihan kepada manusia. Kita ini. Malaikat protes, ya Allah, kenapa ciptakan makhluk lagi? Kami ini sudah ada yang setiap saat memujimu, yang setiap saat bertasbih kepadamu. Kenapa harus ciptakan makhluk-makhluk baru? Allah cuma jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih ngerti daripada kalian. Kalau Allah sudah jawab begitu, malaikat itu tidak ada lagi yang protes.
Maka selanjutnya ketika Allah minta penghormatan kepada Nabi Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat itu sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Inilah kita. Nabi Adam, Bapak Ibu sekalian, itu usianya hampir 1000 tahun. Dalam riwayat menyebutkan ada 960 tahun. Satu riwayat menyebutkan 1000 tahun. Punya anak dan cucu sebelum dia wafat itu 400.000 jiwa. Punya anak cucu ya. Hawa itu melahirkan 260 kali. Loh. Bu, Siti Hawa melahirkan berapa kali? 260 kali. Setiap lahir kembar, sepasang. Nah, silakan buka di tafsir itu kasir itu ada. Ya, silakan. Bapak Ibu melahirkan 260 kali. Setiap lahir dua. Jadi sebelum Nabi Adam itu wafat, dia sudah punya anak cucu dan titik itu 400.000 jiwa. Itu melebihi satu kabupaten Karimun, Pak. Karimun cuma 300.000. Jadi Nabi Adam itu wafat sudah meninggalkan generasi anak cucu dan cicit satu kabupaten. Betul. Apa lagi kita nih? Ya, ini baru melahirkan 2 anak aja banyak betul keluhnya. Sakit itulah sakit. Oh, bisa dibayangkan Siti Hawa. Ya kan, ibunda kita itu 260 kali setiap lahir 2 sepasang. Maka syariat waktu itu lahirnya kawinnya disilang. Disilang, Bu. Jadi kalau lahir itu kan sepasang. Jadi dia udah nikah dengan lahir yang berikutnya. Nah, pasangan Qabil itu adalah Ikrimah apa Labuzai. Pasangan Habil itu adalah Labuzai atau Ikrimah. Disilang nikahnya. Tidak boleh sama-sama yang ketika kembarannya. Terus begitu, Bu, syariat Nabi Adam. Maka satu anaknya yang diangkat penerus perjuangan itu adalah Nabi Sin. Nabi Sin alaihissalam seorang nabi tapi bukan termasuk dalam golongan rasul, tapi seorang nabi. Dari situlah perkembangan manusia ini sampai ke kita sekarang. Dan semua yang Allah ciptakan dari awal sampai hari ini, makhluk yang bernama manusia, tugasnya cuma satu. Tugasnya cuma satu. Apa, Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam menjadi rasul, itu diabadikan dalam Al-Quran surah Thaha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri inna sa'ah atiyatun akadu biha litujza kullu nafsin bima tasab. Itu. Dan ini juga ayat yang menjadi asbabnya Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, ini ayat luar biasa, Bu. Kita bahas nih ayat ini. Sampai jam berapa, Pak Mudin? Sampai jam berapa? Nanti kita bahas ayat ini, Bu. Ya. Dan ini juga adalah ayat yang dibaca oleh Umar bin Khattab menjadi asbab dia masuk Islam, tapi diawali dari surah Thaha ayat 1, 2 dan 3. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Bersambung kepada surah Thaha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri inna sa'ah atiyatun akadu biha litujza kullu nafsin bima tasab. Ayat ini, sekalian, pertama Allah tegaskan kepada kita kalau Thaha itu tidak ada yang bisa mengartikan. Jadi huruf potongan dalam Al-Quran Thaha, Yasin, Alif Lam Mim
Qasim dan lain sebagainya, setiap tafsir kita temui pasti terjemahannya Allah a'lamu bimuradih, Allah yang lebih mengetahui apa maksudnya. Kecuali kalau orang sufi diterjemahkan gitu. Tapi kalau kita orang awam jangan terjemahkan. Ya, huruf potongan Al-Quran itu rahasia Allah. Allah yang lebih mengetahui apa maksudnya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidak kami turunkan Al-Quran itu membuat kalian susah. Illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai pengingat bagi orang yang mempunyai rasa takut. Siapa yang punya rasa takut? Jawabannya adalah di surah Toha ayat 14 tadi. Innani anallah. Yang punya rasa takut itu adalah orang yang yakin, orang yang beriman kepada Allah, yang Allah katakan innani anallah la ilaha illaan. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya. Iman. Karena tugas kita, makna hidup kita ini yang pertama adalah mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan landasan keyakinan dan keimanan. Maka semua kita harus memiliki yang namanya iman, yang namanya keyakinan. Tujuan kita menyekolahkan anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, di pondok pesantren adalah untuk mempertebal iman dan keyakinan. Maka didik anak kita yang pertama tidak lain adalah untuk keimanan. Karena semua nabi dan rasul begitu diutus oleh Allah, yang dakwah mereka bawa pertama adalah nilai keyakinan dan keimanan. Ya, Bu? Makanya anak-anak kita hari ini, Bu, jangan dipaksa mengikuti apa kata kita. Saya punya teman, ini cerita jujur sambil menangis, dia cerita dengan saya. Seorang CEO perusahaan besar. Perusahaan, Bu, seorang CEO, dia orang kaya raya. Jabatan tinggi, sekolahnya tinggi, pendidikan semua tinggi lah. Punya anak SD. Nah, anak ini, Bu, kalau ada dalam kelas itu 40 orang, anak ini ranking 39. Coba. Kalau ada dalam kelas itu 40 orang, ini anak ranking 39, paling-paling banter 38. Setiap hari dimarah sama dia. Kau ini bikin malu ayah. Asal pulang sekolah nengok nilainya, anak dimarah terus. Bilang bikin malu lah. Ayahmu orang pintar, sekolah tinggi, harta banyak, perusahaan punya. Tahu sekolah sampai segini aja, anaknya diam aja. Naik kelas 3 SD gitu juga, Bu. Rankingnya terus gak pernah naik. 40, ya 39 lah rankingnya. Setiap hari dimarah oleh orang tuanya. Sampai ke kelas 4 SD, kelas 5 SD. Kelas 5 SD waktu itu ada perpisahan kelas 6. Yang kelas 5 suruh manggung. Masing-masing bawa keahlian masing-masing manggung. Ini anak, karena orang tuanya diundang, orang tua tak mau datang, Pak. Orang tuanya nggak mau datang. Kenapa? Kecewa. Anakku bisa apa? Orang nanti manggung anaknya mantap-mantap semua. Anakku bisa apa? Ya, malu dia untuk datang. Tapi nggak tahu bagaimana, hatinya terketuk dia kalau untuk datang, Bapak Ibu. Terketuk juga hati untuk datang. Jadi akhirnya datang juga, nengok dari jauh, nggak berani masuk ke acara. Pas dia datang, itu anaknya manggung, anaknya naik atas besar. Ya, begitu naik, Bu, apa yang dia lakukan? Teman-temannya pidato, ada yang syair, ada yang bernyanyi, ya, macam-macam, ada yang berpantun, ada yang berpuisi, semua. Yang anak-anak yang lain gua dapat tepuk tangan yang gemuruh. Tapi ketika anak bapak ini naik, ngapain, Pak? Baca Quran. Dia baca surah Al-Mulk sampai habis 30 ayat itu. Surah Al-Mulk dia baca 30 ayat habis dia baca. Sang guru ini naik ke atas panggung bertanya, "Nah,
Ini ayahnya udah datang nih, dan dengar dari luar. Nah, kata gurunya, semua teman-temanmu menampilkan, ada yang nyanyi, ada yang puisi, gitu ya, ada yang buat lakonan itu, teater, macam-macam. Dan kau satu-satu yang berbeda untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Anak ini dengan polos menjawab, saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya di dunia ini karena nilai saya rendah. Karena saya tidak bisa berprestasi seperti anak-anak yang lain. Tetapi saya mendengar ceramah ustaz di masjid bahwa anak yang hafiz Quran akan memasangkan mahkota untuk orang tuanya di akhir. Biarlah saya membahagiakan orang tua saya di akhirat, walaupun di dunia saya tidak bisa membahagiakan mereka. Pertanyaan saya Bapak Ibu, antara anak dan ayah ini siapa yang cerdas? Antara anak dengan orang tua ini Pak, siapa yang cerdas? Tuh. Anak kita Bapak Ibu punya keahlian masing-masing. Jangan dipaksa dia seperti kita. Jangan dipaksa dia seperti kita. Anak yang kelas 5 SD tadi dengan polos menjawab, mungkin saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya di dunia, tapi saya akan bahagiakan orang tua saya di akhirat dengan memasangkan mahkota di kepalanya. Bapak Ibu sekalian, inilah dunia pendidikan yang kita hadapi hari ini. Saya berterima kasih atas nama pembina, Bapak Ibu ikut mendukung kita membangun pesantren ini bersama-sama. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka kecerdasan anak untuk bisa memasangkan mahkota kepada orang-orang tuanya di akhirat. Amin. Bagus sekalian. Itu yang kedua, tentang bagaimana kita memaknai hidup kita sebagai khalifah, sebagai hamba Allah yang terus mengabdi kepada Allah dengan berbagai macam yang kita miliki hari ini. Potensi yang ada pada diri kita, pada anak-anak kita, kita gali itu dalam rangka pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, gak usah banyak-banyak Bu, Bapak, yang penting ilmunya masuk. Ya, gak usah ceramahnya, gak boleh lama-lama gitu. Yang penting ilmunya nyampe, ya bisa diamalkan. Nah, itu paling penting. Karena anak kita Bapak Ibu titipkan dan ajari dia siap untuk berikan mahkota kepada kita. Nah yang ketiga, hidup kita ini ada orang lain. Sebaik-baik kita ini adalah yang mampu untuk menjadi yang terbaik bagi suami, terbaik bagi untuk anak dan istrinya, bagi seorang ibu, terbaik untuk keluarganya. Apalagi ibu, Bu. Jadi kalau anak kecil-kecil itu, coba ya, kalau anak kecil itu Bu, doakan saja Bu. Doa yang populer itu kan Rabbi habli minas sholihin, pegang kepalanya, baca. Coba kalau mau lebih panjang, anak-anak ibu nih, kalau tidur malam, ya, itu dibacain Bu. Coba didoain. Jadi kalau tidur malam anak-anak itu, paling tidak itu Rabbi habli minas sholihin, itu paling tidak baca Fatihah. Kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu juga menjadi doa penutup Bapak Ibu menjelang tidur. Jadi penutup hari itu doa sama tidur. Berkata Rasulullah, maka dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting amalan Bu. Yang penting amalan. Nah, terbaik untuk keluarga dan masyarakat kita. Karena kita ini ada orang lain, ada masyarakat, ada tetangga,
Maka indikator orang-orang beriman itu adalah bagaimana dia baik dengan tetangga. Kalau baik kita dengan tetangga, baik dengan tamu, baik kehidupan kita keluarga, maka kebahagiaan insya Allah akan kita dapatkan. Kebaikan itu dan kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan di dunia ini saja, tapi juga kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja beberapa yang mungkin barangkali mengawali pengajian perdana kita ini. Dan insya Allah setiap bulan, bagaimana sampai kali ketua yayasan tadi, kita akan melaksanakan. Dan bulan besok sudah pure orang tua yang melaksanakan. Orang tua wali santri. Maka habis ini silakan rapat bentuk organisasi orang tua, ya, untuk melaksanakan kegiatan pengajian. Rekomendasi ustadznya nanti dari saya. Siapa-siapa ustadznya akan kita undang, nanti saya akan merekomendasikan. Yang jelasnya adalah ustadz-ustadz yang ternama di Kota Batam. Ya, Bapak Ibu. Nah, ikuti pengajian ini sambil lihat anak. Bapak Ibu dapat ilmu, gitu, ngaji dulu, ketemu anak, silakan. Nanti kita mau makan sekalian sama anak, silakan. Dan kita mulai bulan ini sudah merubah masa libur kita, biasanya hari Jumat, tapi pertimbangan karena di Batam kita adalah orang pekerja, maka libur santri itu hari Ahad. Nah, ya Bapak Ibu, karena bapak-bapak juga banyak, kalau Jumat banyak kerja masihan. Ibu juga gitu. Maka pertimbangan dari yayasan, berapa kali kita rapat, maka kita buat hari libur melalui libur nasional, yakni hari Ahad. Terima kasih dan mohon maaf yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah kebodohan saya secara manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami yang telah membawakan ceramahnya dan kita bersama. Acara